Pagi. Jadi mulai dari Maret 2020 sampai sekarang ini di bulan Februari 2021, karena pandemi dan juga berlanjut ke musim hujan gitu, saya lebih banyak melakukan training berolahraga gitu dari rumah. Menggunakan trainer saya, smart trainer, Wahoo Kickr Gen 1 yang dikonekkan dengan tablet yang biasa saya pakai, Microsoft Surface, menggunakan aplikasi namanya Zwift gitu ya. Jadi saya udah berzwift itu selama 3 tahunan, dan ya kalau Zwift itu kan berbayar, jadi harus bayar bulanan sekitar 200 ribuan per bulan. Ya berarti 200 ribuan per bulan, mungkin kalau lihat per bulanan mungkin sih nggak seberapa gitu ya. Tapi kalau dilihat 1 tahun itu kan berarti 2,4 juta gitu. Ya mungkin sayang juga gitu. Jadi kali ini saya mau mengkonekkan langsung si cyclocomputer saya. Ini saya pakai si namanya nih si Garmin Edge 530 langsung ke smart trainer saya, si Wahoo Kickr Gen 1 gitu. Jadi supaya nggak bayar lagi biaya subscription-nya gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Gimana caranya? Saya mau coba dulu. Semoga berhasil dengan lancar. Oke. Jadi pertama itu saya harus cari map dulu dari webnya Garmin Connect. Saya pilih yang ada course keliling Changi, Singapura. Petanya seperti ini. Ini 24 kilo. Kemudian pilih petanya dan send now. Dia buka aplikasi Garmin Express. Jadi saya udah sync petanya ke Garmin. Jadi akan muncul di cyclocomputer saya si peta yang di Thailand dan Singapura. Oke, jadi ini alat yang dibutuhkan adalah si Wahoo Kickr. Ini Wahoo Kickr, saya pakai yang Wahoo Kickr Gen 1. Ini generasi pertama gitu ya, Wahoo Kickr yang pertama, si trainernya, si smart trainernya. Kemudian itu si cyclocomnya, ini saya pakai si ini, Wahoo Garmin Edge 530 gitu. Ini nggak pakai touchscreen, jadi ini modelnya pencet-pencet. Ini ada 2 button di kanan dan 3 button di kiri. Nanti navigasinya pakai itu. Oke, nanti dicoba koneksi antara si smart trainer dengan si Wahoo Garmin Edge ini. Oke, kita nyalain si Garminnya dulu. Nah, ini menu pertamanya ini karena rider profile-nya saya cuman satu ini, road gitu ya. Jadi ini kita mau connect sama si smart trainernya. Training ke indoor trainer. Ini pertama kali dia akan bilang seperti ini, no indoor training connection. Jadi dikasih pilihan untuk mempairingkan. Ini pairing and atau bike trainer gitu ya. Ini kita pilih aja. Ini langsung keluar indoor trainernya apa. Pilih, kemudian add sensor gitu ya. Jadi kita mesti buat dulu activity profile. Menu, coba bisa nggak nih activity profile, create new, create from template. Ya, ini indoor. Ini si GPS-nya saya putar balik supaya bisa gampang kelihatan di kamera gitu ya. Ini tadi saya customize si radar profile-nya.
Jadi lebih banyak informasi yang relevan sama indoor trainer gitu ya. Ini ada average power, power saat ini, speed, distance, terus heart rate saya, cadence. Ini karena dua-duanya pakai sensor, timer. Oh, ini time of day sama timer. Yang merah itu yang finish. Course complete. Kemudian matiin aja kali ya. Save ride. Summary. Ini seperti biasa kita riding beneran aja. Upload ride. Upload complete. Oke, ini rekornya di My Activities di Strava. Ini kita lihat dulu yang rekor pertama, yang keliling Swarna Bumi di Thailand. Jadi ini keluar gitu ya. Ini jaraknya ada, terus ini powernya ada gitu ya. Lama riding dan sebagainya macamnya. Seperti ini. Tapi ini entah kenapa ya, karena mungkin pas berakhirnya si riding itu lewat dari GPS-nya, lewat dari si course-nya, ini si petanya nggak keluar gitu ya. Nah, ini kalau lihat yang riding berikutnya, ini yang di Singapura, ini seperti ini. Ini juga sama, distance-nya keluar, power-nya keluar, dan sebagainya macamnya. Termasuk petanya. Petanya ini juga keluar. Persis sama seperti kita riding beneran gitu ya. Ini record di Garmin Connect. Kalau di Garmin Connect title-nya udah benar gitu ya. Ini yang pertama Bang Flee. Ini Bang Flee Indoor Cycling apa nih ya. Nah, ini yang di Thailand pun juga keluar gitu ya petanya. Jadi ya seperti ini gitu, mengelilingi si lapangan terbang. Persis seperti riding beneran gitu. Riding berikutnya ini yang Singapura, keliling lapangan terbang juga, keliling Changi gitu. Nggak tahu kenapa kalau di Strava itu satu keluar, satu enggak gitu ya petanya. Ya mungkin karena pengakhiran si ridingnya itu. Lain kali ya kalau virtual riding itu ya sebelum petanya berakhir kita udah mesti stop si ridingnya. Jadi mesti cari course yang panjang-panjang gitu ya, lebih dari perkiraan durasi trainingnya gitu, supaya petanya bisa masuk. Prosesnya cukup lancar gitu ya, dari koneksi dari Smart Trainer ke Cyclocomputer, kemudian upload datanya ke Garmin Connect dan ke Strava gitu. Ya saya bilang cukup lancar karena petanya ada satu yang nggak muncul di Strava gitu. Ya mungkin itu tadi gara-gara saya lupa matiin si Garminnya pas setelah finish gitu. Jadi mungkin Strava mendetek itu ada satu keanehan lah. Jadi petanya nggak keluar gitu. Nah tapi prosesnya berjalan dengan lancar gitu ya. Kalau ada tanjakan dia Smart Trainer-nya itu akan memberat gitu. Kalau flat ya entengan gitu. Persis seperti riding benerannya. Nah tapi memang bedanya kalau di virtual training, di virtual ride itu lebih berat gitu. Jadi kalau misalnya bandingin peta yang asli di dalam kota, itu kalau tanjakan itu kayaknya di virtual riding itu lebih berat lah gitu. Pas di flatnya itu juga kalau saya lihat average saya sih itu kira-kira berkurang sekitar ya 2-3 kiloan lah gitu. Jadi kalau misalnya di flat itu saya biasanya di 30-31 gitu ya, flat yang jauh gitu 30-31an. Ini kalau pakai virtual riding itu ya paling 27-28 lah kira-kira gitu, dengan effort yang kurang lebih sama. Rasanya sih kurang lebih sama gitu ya. Oke, jadi tadi itu kita udah mengkonekkan si cyclocomputer saya, si Garmin Edge 530 ke Smart Trainer gitu. Nah, selain dari ini, si Garmin itu harusnya pakai cyclocomputer lain, harusnya juga bisa connect. Jadi cyclocomputernya Wahoo, kalau pakai Smart Trainer Wahoo itu harusnya sih
bisa lebih lancar lagi koneksinya, bisa lebih gampang lagi lah proses koneksi gitu. Apalagi ya? Oh ya, selain dari pakai cyclocomputer, ini si smart trainer ini juga bisa langsung dikonekkan dengan si smartphone. Itu si Garmin itu, si Wahoo itu punya aplikasi sendiri gitu. Nah, tapi saya nggak tahu ya. Jadi misalnya pakai si aplikasinya Wahoo itu bisa langsung connect ke Strava nggak? Dia bisa upload peta nggak gitu. Itu sih. Ya mungkin kapan-kapan kita coba aja gitu. Oke, terima kasih sudah nonton videonya dan bye.